apa yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut itu mustahil sebagai sesuatu yang bisa kita percaya. Kenapa? Karena itu melanggar yang namanya logika. Kalau ada orang masuk menemui raja dengan cara melompat pagar, itu boro-boro dia mau ngomong, ya, dia sudah pasti dipancung karena dia berusaha melakukan percobaan pembunuhan terhadap raja. Ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Keputusannya Daud sudah benar belum? Itu sebuah kebenaran. Apa salah Daud? Sebentar. Apa salah Daud? Dia kan memutuskan perkara dengan benar. Sesungguhnya dia berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Berarti Daud kan menyalahkan orang yang punya 99 kambing tadi. Ya. Keputusannya Daud kan sudah benar ini. Betul. Terus dia kok tersungkur sujud dan bertaubat dari mana? Menjawab tuduhan bahwa Al-Quran mencontek kisah dari Alkitab. 1. Justru versi Alkitab memuat kisah yang sangat berat tentang Nabi. Dalam Alkitab, Nabi Daud diceritakan melakukan dosa besar. Mengambil istri orang lain, lalu suaminya Uriah dikirim ke medan perang hingga terbunuh. Setelah itu, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud melalui sebuah kisah perumpamaan tentang domba. Pertanyaannya, apakah dosa besar zina dan pembunuhan pantas ditegur hanya dengan kisah simbolik? Apakah itu bentuk teguran yang paling tegas dan adil? Disinilah sebagian orang melihat adanya kejanggalan dalam narasi tersebut. 2. Dalam Al-Quran, kisahnya adalah ujian moral, bukan skandal. Di Al-Quran, tidak ada cerita bahwa Daud berzina atau membunuh. Yang disebutkan hanyalah, 2 orang memanjat mihrab, mengadukan sengketa. Daud memberi keputusan, lalu menyadari itu ujian dan bertobat. Sebagian ulama tafsir memahami, itu ujian langsung dari Allah. Ada yang menafsirkan mereka malaikat yang menyerupai manusia, diambil dari cerita Israeliat. Ada juga yang memahaminya sebagai manusia biasa. Namun yang jelas, fokus kisah bukan skandal pribadi, melainkan pelajaran keadilan dan ketelitian dalam memutus perkara. Daud dalam Al-Quran adalah nabi sekaligus pemimpin. Quraisy 26 menegaskan, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi." Artinya, ia bukan hanya nabi, tetapi juga pemimpin, Raja Hakim. Karena itu ujiannya relevan. Bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan ketika menghadapi perkara mendadak, apakah tetap adil atau tergesa? Dan memang benar, tidak dikatakan eksplisit tergesa-gesa di ayat tersebut. Namun perhatikan bahwa Daud langsung memutuskan perkara tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak lainnya. Padahal di situ ada 2 orang, bukan hanya 1 orang. Perbedaan mendasar kedua kisah, versi Alkitab. Daud berzina dan terlibat dalam kematian Uriah. Teguran datang melalui perumpamaan Nabi Nathan. Fokus pada pengakuan dosa besar pribadi. Versi Al-Quran, tidak ada kisah zina atau pembunuhan. Daud diuji dalam kapasitasnya sebagai hakim. Kesalahannya tergesa memutus sebelum mendengar semua pihak. Ia langsung bertobat karena kesadaran moral. 5. Mana yang lebih mencerminkan kemuliaan seorang nabi? Al-Quran menggambarkan Daud sebagai hamba pilihan, diuji, cepat sadar, dan segera kembali kepada Allah, bukan sebagai tokoh skandal, tetapi sebagai teladan kepemimpinan dan keadilan. Jika ada yang menuduh Al-Quran mencontek dari Alkitab, justru muncul pertanyaan. Mengapa versi Al-Quran tidak memuat kisah dosa besar itu? Mengapa narasinya lebih singkat, lebih fokus pada pelajaran moral, dan lebih menjaga kemuliaan Nabi? Biasanya cerita yang mencontek justru menjadi lebih dramatis. Namun kisah dalam Al-Quran lebih ringkas, lebih bersih dari unsur skandal, dan lebih menekankan nilai keadilan serta pertobatan. Karena itu, kisah Daud dalam Al-Quran dipahami sebagai ujian kepemimpinan dan keadilan, bukan cerita skandal pribadi.